Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ruang kolaborasi modul 2.3 tentang praktik coaching dengan saya, Laila Nurfaizah dan kelompok 5 yaitu Ibu Patria Ratih Damayanti. Kali ini kita akan mempelajari tentang modul 2.3 dengan tujuan CGP dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama CGP untuk berlatih melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. Sedangkan coaching itu sendiri adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi coachee melalui proses diskusi, di mana hubungan antara coach dan coachee adalah mitra yang setara. Sedangkan alur percakapan tirta adalah dari T, tujuan, I, identifikasi, R, rencana aksi, dan TA, tanggung jawab. Untuk kasus 1 sudah diupload secara terpisah, silakan bisa klik link yang ada di description box di bawah ya. Sedangkan untuk kasus yang kedua, kita bergantian praktek coaching. Saya sebagai coachee, guru Laila Nurfaizah, dan Bu Patria Ratih sebagai coach atau kepala sekolah. Kasus kedua ini dilatar belakangi oleh Bu Laila adalah guru mapel biologi. Beliau mempunyai keresahan dalam mengajar, terutama di kelas 10 dan 11. Beliau merasa stagnan karena anak didiknya selalu kurang aktif dan tidak bersemangat ketika beliau mengajar. Sehingga Bu Laila ingin sharing permasalahan tersebut dengan Bu Ratih sebagai kepala sekolah. Assalamualaikum Bu Ratih. Waalaikumsalam, Bu Ela. Bagaimana kabar Bu Ela hari ini? Sepertinya lesu. Baik Bu, alhamdulillah. Tapi ya memang ada kendala yang ingin saya bicarakan nih dengan Bu Ratih sebagai kepala sekolah. Saya ingin sekali berbicara berdua Bu. Apakah ada waktu Bu Ratih? Baik Bu Ela, silahkan. Kebetulan saya ini sedang free. Apa yang ingin Bu Ela bicarakan dengan saya? Ini Bu, saya sedang merasa bingung dengan keadaan yang saya alami. Saya merasa stagnan ketika mengajar di kelas Bu, apalagi anak-anak sekarang itu semangatnya jadi turun, kurang aktif ketika pembelajaran, dan beda pokoknya sama kakak kelasnya Bu. Kakak kelasnya waktu kelas 12 itu kan aktif. Nah, ini anak kelas 11 apalagi terutama kelas 10 Bu. Sulit saya Bu, Oh seperti itu. gitu. Lalu apa yang ingin Bu Ela dapatkan dari percakapan ini, Bu? Ya, saya ingin mendapat solusi Bu dari permasalahan yang saya alami tersebut Bu. Barangkali Bu Ratih bisa membantu saya. Baik Bu, mari kita diskusikan bersama dulu ya. Silahkan Bu Ela ceritakan sedetail mungkin apa yang Bu Ela hadapi sekarang, apa yang mengganjal di pikiran Bu Ela sekarang. Ya, seperti ini Bu, seperti tadi ya Bu, anak-anak kelas 10, 11 itu tidak seaktif, ketika saya mengajar di kelas 12 Bu, terutama. Karena mungkin ya Bu, ini hanya asumsi saya saja, mungkin dulunya mereka itu sempat melewati Covid, saat-saat Covid itu kan pembelajaran tidak terlalu banyak variasi, mereka jadi, motivasi belajarnya juga turun. Padahal saya juga sudah melakukan berbagai macam model pembelajaran, saya mix, kemudian saya modifikasi, saya implementasikan ke kelas tersebut, tapi hasilnya juga perubahannya tidak terlalu signifikan. Jadi saya bingung harus bagaimana ini. Bahkan ketika saya mencoba melakukan pembelajaran praktikum nih ya Bu, biasanya kalau kakak kelasnya dulu itu mereka semangat ketika pembelajaran praktikum di lab, tapi beda halnya dengan anak-anak di kelas 10 dan 11 ini, berbeda tanggapannya. Jadi mereka itu sikapnya tidak terlalu menaruh perhatian seperti itu. Kadang kalau tak suruh membawa bahan-bahan praktikum, mereka itu tidak membawa. Besoknya lagi, yaudah besok bisa seperti itu. Tidak bawa, sampai gurunya sendiri, saya sendiri yang membawa karena mereka itu sulit sekali untuk disuruh seperti itu, Bu. Seperti itu ya. Untuk Bu Ela, saya acungi jempol, semangatnya luar biasa ya Bu, sampai membawakan alat dan bahannya ya untuk praktik ya. Iya. Dari sini saya bisa menangkap dari cerita Bu Ela bahwa gurunya sangat semangat,
tetapi muridnya kurang bersemangat. Iya, Begitu ya Bu Ella ya? kurang lebihnya seperti itu, Bu. Jadi menurut Bu Ella sendiri, itu murid yang aktif itu idealnya seperti apa Bu? Kalau menurut saya, aktif itu ya anak yang bisa mengungkapkan pendapatnya, tidak malu-malu, Bu. Kemudian memperhatikan di kelas, tidak sibuk sendiri, main sendiri, kemudian selalu merespon setiap kegiatan di kelas, ada gurunya tanya ya ada respon, seperti itu, Ibu. Baik, kalau menurut Bu Ella itu, idealnya anak aktif yang diceritakan Bu Ella itu adalah di angka 10, maka menurut Bu Ella, murid-murid kelas yang Bu Ella ajar itu saat ini berada di angka berapa, Bu? Kalau saya sih berbeda-beda ya, Bu, ya. Ada yang aktif, ada yang kurang aktif, tapi rata-rata sih 4 sampai 6 kalau saya nilai untuk keaktifan ya, Bu, ya. Oh, begitu. Lalu Bu Ella ingin meningkatkan keaktifan anak-anak tersebut di taraf angka ideal? Apakah Iya, ingin menaikkan iya, saya sangat ingin sekali menaikkan, Bu. sampai Eee angka berapa, Bu Ella? Untuk menaikkannya ya paling tidak sampai taraf ya saya tidak muluk-muluk lah, Bu, ya. Namanya juga masih belajar anak-anak, kalau disuruh untuk mengikuti sesuai porsi kita juga kasihan seperti itu. Misal kalau sampai angka 10 terlalu perfeksionis ya, Bu, ya. Jadi Iya, ya kira-kira mungkin ya sekitar 7 sampai 8-an lah sudah cukup. Senang saya, Bu, untuk iya. meningkatkan di taraf seperti itu. Iya. Baik. Kemudian untuk menaikkan angka ideal tersebut, bagaimana cara Bu Ella supaya angka ideal anak-anak yang dari 4 sampai 6 itu dapat naik 7 sampai 8 seperti keinginan Bu Ella? Kalau ditanya seperti itu sih, itu yang ingin saya bahas dengan Bu Rati, karena kan saya bingung ya, Bu, ya. Iya. Jadi saya ingin sekali membahas ini lebih dalam, tapi saya tuh bingung mau membahasnya dengan siapa, Bu, seperti itu. Tapi Baik. ini hanya gambaran saja ya, Bu, ya. Mohon dibantu untuk masukannya. Jadi, saya sih ingin melatih kemampuannya, mereka, kemampuan keaktifan, kemudian, rencana saya, ya saya Eee, ingin mengidentifikasi terlebih dahulu latar belakang mereka, kemudian mengobservasi karakter tiap-tiap anak lebih dalam, barangkali mungkin saya yang kurang dekat dengan mereka, Bu. Jadi, mungkin di awal mungkin saya akan tanya wali kelas sebelumnya, kemudian dari rapot sebelumnya juga mungkin setiap anak beda-beda ya, Bu, ada yang, oh mungkin pelajaran biologi dia tidak terlalu suka, tapi pelajaran olahraga suka, barangkali seperti itu. Nanti saya butuh butuh data-data tersebut sih, Bu. Kemudian apalagi ya, Bu, banyak sih, Bu, yang ingin saya lakukan. Contohnya lagi ya, dari karakter mereka, mereka barangkali waktu di rumah itu mungkin waktu Covid barangkali banyak mainnya ya, Bu, banyak main handphone. Nah, kemudian kalau setelah itu saya ingin tahu sebenarnya anak-anak zaman sekarang itu, lebih semangat semangat belajarnya itu ketika mereka, disuruh ngapain. Nah, itu yang Nah ingin saya gali lebih dalam, Bu. nah iya, pasti saya yakin sebelumnya Bu Ella itu sudah memperhatikan anak-anak murid Bu Iya. Ella. Nah, menurut Bu Ella, murid bisa nyaman belajar, senang diperlakukan yang bagaimana oleh gurunya Bu Ella? Kalau selama saya mengajar ya, Bu, biasanya anak-anak ya itu sebelumnya itu kalau diajak praktikum itu semangat. Nah, ini beda ya, Bu, ya. Tapi kalau khusus kelas-kelas yang spesial seperti ini, Bu, saya pernah itu saya melakukan ini, mau pemberian reward. Saya pancing dulu, Bu, anak-anaknya itu. Saya pancing sebelum mereka itu semangat belajar, saya pancing motivasinya dulu. Ya, Motivasi iya, eksternal. walaupun motivasinya dengan pancingan reward itu adalah pancingan yang terendah ya, Bu, ya, kalau menurut ini hukum kebutuhan kebutuhan manusia ya, Bu. Tapi ya memang
emang, karena sudah segala cara sudah saya lakukan, dari yang sebelumnya keyakinan kelas, seperti yang Bu Ratih dulu juga sosialisasikan ke kami waktu rapat guru, sudah saya praktekkan. Tapi ya memang ada beberapa kendala dan yang paling ampuh sih itu Bu, yang jangka pendeknya adalah pemberian reward itu mereka langsung semangat sekali Bu. Seperti itu. Jadi pemberian reward itu sih Bu yang, untuk yang pertama kali lah untuk memancing, tapi nanti kalau sudah ada kebiasaan-kebiasaan saya harapannya sih agar bisa mereka itu bisa, ini Bu, apa namanya, tergugah pelan-pelan motivasi belajar. Memunculkan motivasi diri mereka Iya, sendiri ya. iya Baik. betul. Kemudian rencana Bu Ela tadi untuk mewujudkan itu apa Bu nantinya Bu? Baik, jadi Butuh dukungan dari mana seperti itu? Dukungan ya, Bu. Jadi kalau dukungan saya harapannya banyak dukungan selain dari Bu Ratih sebagai kepala sekolah, kemudian, dari teman sejawat untuk melakukan diskusi dan sharing pengalaman, terutama pengalaman mengajar di kelas-kelas tersebut, Bu, yang saya hadapi. Kalau dari kepala sekolah sendiri sih barangkali nanti ketika hasil observasi, saya kan rencananya ini mau observasi dulu ya, Bu, ya, mereka itu inginnya pembelajaran seperti apa, nanti saya rancang, kemudian nanti rancangan pembelajaran tersebut nanti hasil dari kebutuhan siswa, yang saya ampu itu saya diskusikan dengan rekan sejawat, seperti itu. Jadi misalkan nanti kalau ada pembelajaran di luar kelas, "Bu, bosan di luar kelas," misal seperti itu. Nah, saya minta sih izinnya Bu Ratih sebagai kepala sekolah agar diizinkan belajar di luar kelas, seperti itu sih, Bu. Bagus Bu Ela, tidak apa-apa. Kapan itu mulai dilaksanakan Bu? Um, Kalau kapannya itu mulai besok itu baru, besok itu baru saya lakukan observasi, tapi untuk implementasinya itu kan perlu persiapan ya Bu, jadi saya lakukan minggu depan Bu, gitu. Baik, semoga dapat terlaksana dengan baik ya Bu. Semoga Amin. anak-anak juga dapat kembali aktif seperti yang Bu Ela inginkan, Amin. dapat beralih ya Bu ya anak-anak dari masa pandemi yang belajarnya juga PJJ sekarang sudah belajar luring, maka juga harus bisa mengubah sikap mereka ya Bu ya, bisa membedakan cara belajar mereka ketika PJJ dan ketika luring Iya. seperti itu. Jadi Bu Ela juga dapat memunculkan motivasi intrinsiknya dari anak-anak, jadi tidak perlu menggunakan motivasi eksternal, hadiah-hadiah seperti tadi yang hanya berlaku pada jangka pendek. Nanti takutnya mereka ketergantungan dengan hadiah Bu Ela, nanti Bu Ela memberi hadiah terus, nanti uangnya habis. Iya, reward-nya sih rencananya tidak hanya dalam bentuk barang sih Bu, mungkin ya mungkin nilai, poin, nah gitu sih Bu. Oke, Ya, ya. Baik Bu ganti-ganti. Ela, sekarang apakah tujuan percakapan kita hari ini itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan Bu Ela? Ya, saya rasa sudah semuanya Bu, itu adalah kendala kebingungan saya barangkali, tadi itu banyak sekali kebingungan, saya juga merasa bimbang, mau maju mundur tadi sepertinya Bu Ratih mau bicara dengan Bu Ratih, takut-takut kalau nanti Bu Ratih itu men-judge saya, ya gurunya ini begini begitu, seperti itu. Jadi saya, agak takut-takut sebenarnya tadi, saya beranikan untuk, konsultasi dengan Bu Ratih. Saya sangat-sangat terima kasih lah Bu, Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya membahas masalah, saya di kelas terutama Bu. Baik Bu Ela, jangan sungkan-sungkan. Nanti kalau ada masalah atau ada kekurangan apa, fasilitas apa, nanti Bu Ela bisa komunikasikan dengan saya, kita bisa diskusikan bersama. Kalau ada masalah dengan murid atau dengan teman sejawat juga jangan sungkan-sungkan untuk cerita dengan saya. Nanti kita diskusikan bersama supaya bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Seperti itu ya Bu Ela ya. Ya, terima kasih Bu Ratih atas waktunya. Ini, sepertinya karena sudah, tersolusikan masalah saya undur diri, ada jam mengajar selanjutnya Bu. Baik Bu Jadi Ela, terima saya kasih Bu. tunggu update-annya ke depannya ya Bu Ela ya. Iya, saya akan update ke Ibu bagaimana kelanjutannya, apakah berhasil atau tidaknya nanti saya minta bantuan dievaluasi lagi ya Bu. Terima Baik Bu kasih. Ela, tetap semangat Bu Ela. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.